Perkenalkan, nama saya Wira Armanda dengan NIM A1B1180089. Perkenalkan, nama saya Laksandani dengan NIM A1B118091. Saya Siti Aisyah dengan NIM A1B118093. Perkembangan alat ujaran. Kalau ditelusuri, perkembangan alat ujaran atau speech organs dari zaman purbanya akan tampak bahwa manusia memang mempunyai pertumbuhan yang paling belakang dan sempurna. Penelitian para ahli purbakala menunjukkan bahwa kehidupan dunia dimulai sejak 3000 juta tahun yang lalu dalam bentuk organisme yang uniseluler. 350 juta tahun kemudian berkembanglah makhluk semacam ikan, yaitu Agnatha yang tak berahang. Makhluk ini mempunyai mulut, faring, dan insang untuk bernapas. 50 juta tahun kemudian muncullah makhluk pemula dari amfibi yang tidak harus selamanya tinggal dalam air. Makhluk ini mempunyai paru-paru. Adanya paru-paru dan laring ini menunjukkan telah mulainya tumbuh jalur ujaran atau vocal tracts, meskipun bunyi yang keluar barulah desah pernapasan saja. Perkembangan pada amfibi seperti katak memunculkan tulang-tulang arytenoid dan cricoid, tetapi jalur trakeanya masih pendek. Begitu pula lidahnya telah mulai lebih mudah untuk digerakkan. Ketergantungan pada air menjadi lebih kecil dengan tumbuhnya reptil. Ada pertumbuhan yang mencolok pada reptil, yakni rongga rusuk dada terlibat sangat aktif untuk pernapasan. Satu hal yang masih misterius adalah bahwa reptil, misalnya buaya, kurang banyak mengeluarkan suara daripada makhluk amfibi, seperti halnya katak. Pada reptil, organ yang mengontrol modulasi suara adalah terutama otot dan alat-alat di laring. Pada sekitar 70 tahun yang lalu, muncullah makhluk mamalia yang pertama. Pertumbuhan biologis lainnya mulai muncul. Bentuk awal dari epiglottis telah mulai tampak, meskipun letaknya masih sangat dekat dengan mulut dan di bagian atas tenggorokan. Tulang-tulang arytenoid dan cricoid lebih berfungsi. Evolusi lain yang penting adalah mulai adanya tulang tiroid dan bentuk pertama dari selaput suara. Karena telah adanya paru-paru dan kemudian ada pula selaput suara, maka getaran selaput ini dapat mulai dikontrol. Alat pendengaran pun mulai berkembang. Alat ujar yang sudah ada seperti ini membuat mamalia seperti halnya monyet, kambing, dan sebagainya dapat mengeluarkan bunyi. Perkembangan biologis lainnya yang terkait adalah adanya perubahan perkembangan otot-otot pada muka, tumbuhnya gigi, dan makin naiknya letak laring yang memungkinkan makhluk untuk bernapas sambil makan dan minum. Perkembangan yang terakhir adalah pada primata manusia. Alat-alat penyuara seperti paru-paru, laring, faring, dan mulut pada dasarnya sama dengan yang ada pada mamalia lainnya. Hanya saja pada manusia, alat-alat ini telah lebih berkembang. Laring pada manusia misalnya agak lebih besar daripada laring pada primata lain. Struktur mulut maupun macam lidahnya juga berbeda. Akan tetapi,
Perbedaan lain yang lebih penting antara manusia dengan binatang adalah struktur dan organisasi otaknya. Meskipun ada kemiripan-kemiripan tertentu antara manusia dengan simpanse, tetap saja juga makhluk ini berbeda. Yang membedakan keduanya adalah cara mereka berkomunikasi dan berbahasa. Sebagian alat untuk kebutuhan non-vokal seperti meraba, menjilat, dan memangsa binatang. Secara komparatif, rasio lidah dan ukuran mulut juga sempit sehingga tidak banyak ruang untuk menggerakkan ke lidah ke atas atau ke belakang. Berbeda dengan binatang secara proporsional, rongga mulut manusia juga lebih kecil. Ukuran ini membuat manusia dapat lebih mudah mengaturnya. Lidah manusia secara proporsional lebih tebal daripada lidah binatang dan menjorok sedikit ke tenggorokan. Kemungkinan untuk gerakan secara fleksibel sehingga bisa dinaikkan, diturunkan, dimajukan, atau dimundurkan. Gigi manusia yang jaraknya rapat, tingginya rata, dan tidak miring ke depan membuat udara yang keluar dari mulut lebih dapat diatur. Pada dasarnya, di samping perbedaan struktur mulut manusia dengan struktur mulut binatang, ada hal-hal lain yang kemudian berhubungan antara biologi dengan bahasa. Dalam hal ini yaitu proses pemerolehan bahasa. Kita mengetahui bahwa di dunia manapun, anak-anak akan melewati proses pemerolehan bahasa yang sama. Ini dimulai ketika mereka pada umur 6 sampai dengan 8 minggu. Anak-anak akan mulai melewati yang namanya dekutan. Dekutan adalah ketika anak mengeluarkan bunyi berupa vokal ataupun konsonan yang belum jelas dan belum dapat kita identifikasi. Kemudian ketika anak memasuki umur 6 bulan, mereka mulai mengeluarkan suku kata yang mulai terdengar jelas. Nah, pada saat anak memasuki umur 1 tahun, disinilah anak akan mulai mengeluarkan kata dan suku kata yang kita dapat identifikasi. Contohnya seperti kata mama, papa, ayah, ataupun bunda. Kemudian pada masa anak umur 2 tahun, anak akan mulai mengeluarkan kata-kata lebih dari 1 ataupun 2 suku kata. Nah, ketika anak sampai pada umur 4 ataupun 5 tahun, disinilah anak akan mulai dapat berbicara dengan jelas, baik dari pengucapan suku kata maupun juga maknanya yang dapat kita identifikasi. Pada dasarnya, kita mengetahui bahwa anak-anak ini dalam proses pemerolehan bahasa tidak dapat kita samaratakan. Proses pemerolehan kata itu sangat relatif, tetapi urutan dalam proses pemerolehan bahasa itulah yang akan menjadi patokan, dimulai dari dekutan, celoteh, ujaran 1 kata, ujaran 2 kata, sampai dengan seterusnya. Kita juga mengetahui bahwa anak-anak ini ketika dari umur 1 sampai dengan 12 tahun sudah dapat melakukan pemerolehan bahasa dengan baik, artinya mereka mengikuti proses-proses yang normal. Tetapi ketika anak sampai pada umur 12 tahun ke atas tetapi belum juga bisa mengikuti proses pemerolehan bahasa yang baik, artinya terdapat sesuatu hal yang menjadi kesalahan ataupun adanya ketidaksempurnaan dalam proses pemerolehan bahasa pada diri anak. Kita juga mengetahui bahwa setiap anak itu tumbuh dan berkembang sangat berbeda. Hal ini tentunya menjadi patokan bagaimana proses mereka dalam sistem pemerolehan bahasa, sehingga kita dapat mengetahui bahwa setiap anak akan melewati proses pemerolehan bahasa yang tidak sama. Maka dari itu pada dasarnya apakah mempercepat atau memperlambat proses pemerolehan bahasa pada anak tidak dapat dilakukan, karena setiap anaklah yang akan menentukan bagaimana proses dari pemerolehan bahasa mereka masing-masing. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kaitan biologi dalam proses pemerolehan bahasa adalah menyangkut mengenai genetik. Kedua hal ini sama sekali tidak dapat kita pisahkan, karena ketika anak akan melakukan proses pemerolehan bahasa, maka secara otomatis mereka akan melewati yang namanya masalah genetik, mereka akan melewati yang namanya proses biologi. Dalam hal ini ketika mereka melakukan pengucapan, kemudian ketika kita memaknai bagaimana anak-anak itu dalam hal pemrosesan bahasanya.